Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 11 sampai dengan 12 September ya. Oke teman-teman, saya akan langsung saja untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasa saya akan membahas 5 pertandingan atau yaitu dari 5 laga ya, yaitu dari Italia Serie A, Prancis Liga 1, dan La Liga Spanyol. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Italia Serie A, di mana Atalanta akan menjamu Cremonese ya. Oke, di sini untuk peluang jelas lebih besar ke Atalanta ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Atalanta terlihat ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Cremonese full tim ya untuk malam nanti atau dini hari, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir dari Atalanta mengakhiri 5 pertandingan atau 5 laga dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk Cremonese sendiri mengakhiri 5 laga dengan sangat buruk, yaitu hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Atalanta dengan Cremonese, Atalanta 3 kali menang, sementara Cremonese 1 kali menang. Dan 1 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini Atalanta berada di peringkat ketiga dengan 13 poin, sementara Cremonese ada di peringkat ke-19 dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Atalanta dengan Cremonese. Kalau kita melihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir kedua tim ini, Atalanta memang menampilkan performa yang sangat bagus, sementara Cremonese menampilkan performa yang cukup buruk, yaitu hanya mengalami 4 kali kekalahan dan hanya 1 kali seri ya. Jadi menurut analisa saya antara Atalanta dan Cremonese, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah ya teman-teman, yaitu Atalanta cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya dari Prancis Liga 1, di mana Angers akan berhadapan dengan Montpellier ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu ya, yaitu Montpellier, sementara dari Angers saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Montpellier sendiri banyak pemain akan absen ya. Untuk pertandingan malam nanti ada 8 pemain yang akan absen ya. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Angers mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan dengan sangat buruk, yaitu dengan 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya. Sementara untuk Montpellier sendiri mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertemuan head to head antara Angers dengan Montpellier, di mana Angers hanya 1 kali menang, sementara Montpellier 2 kali menang dan di 2 pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Montpellier saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 9 poin, sementara Angers saat ini ada di peringkat 19 dengan 2 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan antara Angers dengan Montpellier. Kalau kita simak atau 5 performa terakhir kedua tim, Angers memang menampilkan performa yang sangat buruk ya, sementara Montpellier mampu meraih 2 kali kemenangan. Oke, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tim tamu yaitu Montpellier di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sadik. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Lorient akan berhadapan dengan Nantes ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke tipis ke Lorient sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Lorient sendiri ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan, sementara dari Nantes terlihat 1 pemain akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Lorient mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Nantes sendiri mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Nantes ya dengan Lorient, di mana Lorient 1 kali menang, sementara Nantes 3 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini Lorient ada di peringkat ke-5 dengan 13 poin, sedangkan Nantes ada di peringkat ke-13 dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, dilihat sedikit yang bisa saya jelaskan antara Lorient dengan Nantes. Kalau kita simak atau melihat 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya terbilang cukup bagus ya untuk kedua tim ini. Jadi untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Lorient dengan Nantes. Jadi menurut analisa saya teman-teman, antara Lorient dengan Nantes saya lebih yakin akan memilih tuan rumah, yaitu Lorient cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silakan diambil ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya masih dari Prancis Liga 1, di mana Toulouse akan berhadapan dengan Reims.
Oke, di sini untuk peluang memang terlihat tipis ke Rem atau Lucy, mohon maaf, Lucy sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Tulsi sendiri ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Reims ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Tulsi mengakhiri laga 5 pertandingan dengan belum terlalu bagus ya, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara Reims sendiri mengakhiri laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Dari 5 pertemuan head to head antara Reims dengan Toulouse, di mana Toulouse 2 kali menang, sementara Reims hanya 1 kali menang dan di sisa 2 pertemuannya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, teman-teman, di mana Reims saat ini ada di peringkat 14 dengan 6 poin, sementara Toulouse ada di peringkat 15 ya dengan 5 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa antara Toulouse dengan Reims. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat Toulouse belum menampilkan performa yang cukup bagus, hanya mampu raih 1 kali kemenangan. Sementara Reims juga 1 kali kemenangan, sementara 3 kali seri ya. Dan nanti dari posisi peringkat saya rasa cukup dekat ya, ada di bawahnya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya antara Toulouse dengan Reims, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 2,3 seperempat bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, laga yang terakhir dari La Liga Spanyol ya, di mana Real Madrid akan menjamu Mallorca ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat jelas lebih besar ke Real Madrid sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Real Madrid terlihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari Mallorca terlihat juga 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Real Madrid mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingan dengan kemenangan. Sedangkan untuk Mallorca sendiri mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Real Madrid dengan Mallorca, mana Real Madrid 4 kali menang, sementara Mallorca sendiri 1 kali menang. Oke, dari posisi peringkatnya saat ini Real Madrid ada di peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 12 poin. Sementara Mallorca saat ini ada di peringkat ke-13 dengan 5 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa penjelasan saya antara Real Madrid dengan Mallorca. Kalau kita simak atau melihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir kedua tim, memang Real Madrid menampilkan performa yang sangat bagus, sementara Mallorca juga menampilkan cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara dari posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya. Sementara untuk pertemuan head to head memang Real Madrid lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Real Madrid, cukup di handicap min 1,5 bola atau di 1,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Atalanta yang berhadapan dengan Cremonese, saya mengambil Atalanta di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Angers berhadapan dengan Montpellier, saya mengambil Montpellier di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Lorient berhadapan dengan Nantes, saya mengambil Lorient di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Toulouse berhadapan dengan Reims, saya memilih bermain under di 2,3 seperempat bola atau hampir 3 bola. Jadi untuk Real Madrid berhadapan dengan Mallorca, saya mengambil Real Madrid di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola ya. Oke, dan untuk tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman masih yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.